mengenal sosok wanita yang bernama Rabiatul Adawiyah. Wanita tersebut paling terkenal dalam urusan percintaan kepada Allah. Cintanya tulus kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya kepada Sang Pencipta tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia. Atas kecintaannya pada Allah, dia tak pernah membuka hatinya untuk cinta pada manusia, dan rela hidup sendirian untuk menjaga kesucian cintanya pada Allah. Mari kita mengenal lebih jauh sosok Rabiatul Adawiyah. Sahabat embun sejuk, Rabiatul Adawiyah atau lebih dikenal dengan Robiah Basri. Dia adalah seorang wanita sufi yang menjaga kesucian hatinya dan kecintaan, juga ketakwaannya kepada Allah. Beliau berasal dari suku Arab yang bernama Al-Atiq, yaitu perpecahan dari suku Qais bin Adi. Dan suku ini dikenal dengan nama Al-Qaisa. Rabiatul Adawiyah dilahirkan sekitar tahun 713 sampai 717 Masehi atau bersamaan dengan tahun 95 sampai 99 Hijriah yang bertempat di sebuah kota di Irak, yaitu kota Basra. Beliau adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Oleh karena itu, beliau diberi nama Rabiah atau artinya 4. Beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ayah beliau bernama Ismail. Pada saat menjelang kelahiran Rabiah, kondisi ekonomi keluarganya sangat buruk. Bahkan mereka tidak mampu membeli lampu sebagai penerangan sewaktu melahirkan Rabiah. Hingga Rabiah dilahirkan dalam keadaan gelap gulita di malam hari. Setelah kelahirannya, beberapa hari setelahnya, Ismail yaitu ayahnya bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi Rasulullah berkata bahwa, janganlah bersedih, karena suatu hari Rabiah akan menjadi seorang wanita yang mulia di sisi Allah, dan akan banyak orang yang mengharapkan syafaat darinya. Rabiatul Adawiyah di masa kecilnya merupakan seorang anak yang sangat cerdas dan taat pada peraturan-peraturan agama Islam. Ayah dan ibunya meninggal saat usianya masih kecil, dan hiduplah dia bersama dengan 3 orang saudaranya sebagai yatim piatu. Ayah ibunya hanya meninggalkan sebuah perahu kepada mereka, dan Rabiah menggunakannya untuk mencari nafkah. Robiah juga bekerja sebagai penarik perahu bagi orang-orang yang mau menyeberang sungai. Ketiga saudaranya semua bekerja sebagai penenun kain dan pemintal benang di rumah. Pada suatu waktu kota Basrah tengah dilanda berbagai macam bencana alam dan kekeringan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Robiah bersama 3 saudaranya memutuskan untuk berpindah ke kota untuk mencari nafkah di sana. Akan tetapi Robiah terpisah dengan ketiga saudaranya dan hiduplah beliau seorang diri. Beberapa hari berikutnya, Robiah bertemu dengan sekelompok penyamun. Kemudian para penyamun itu menculik Rabiah untuk dijual sebagai budak. Lalu datanglah seorang pedagang membelinya dengan harga 6 dirham. Di usia remaja Robiah telah kehilangan hak kemerdekaannya dan menjadi budak yang diperjualbelikan dari seorang tuan kepada tuan lainnya. Karena beliau masih muda, cantik, dan berbagai macam kelebihan lainnya yang dimiliki olehnya, menjadikan Robiah sangat laku dibandingkan budak-budak lainnya. Beliau memiliki kelebihan menyanyi dan menari. Karena kelebihan tersebut, beliau diundang menjadi penyanyi dan penari di sebuah istana Dawah Bani Abbasiyah di daerah Baghdad. Walaupun di tengah kesibukannya sehari-hari, Robiah tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Suatu perkara yang tidak henti-henti beliau lakukan, yaitu bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongan darinya, agar beliau diberi kemerdekaan suatu hari nanti. Robiah Adawiyah bernazar, sekiranya suatu saat beliau dimerdekakan dari budak, beliau berjanji tidak akan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak terduga, pada suatu waktu, ketika beliau sedang melaksanakan sholat malam, majikannya terkejut melihat adanya sebuah lentera terang di atas kepala Robiah. Dan lentera itu bercahaya sangat terang sehingga menerangi seluruh isi rumah tersebut. Melihat kejadian itu, membuat majikannya merasa takut. Sehingga pada esok harinya, dia membebaskan Rabiah. Dan akhirnya Rabiah merdeka dari seorang budak. Sebelum Robiah pergi meninggalkan rumah majikannya, beliau diberi tawaran oleh majikannya untuk tinggal di Basrah, dan dia akan menanggung segala keperluannya. Namun kezuhudan beliau dalam kehidupan dunia ini membuat dirinya menolak tawaran tersebut, dan memilih untuk melaksanakan apa yang menjadi nazarnya, yaitu mengabdikan hidupnya untuk terus beribadah kepada Allah semata.
Setelah dimerdekakan, Robiah melanjutkan perjalanan hidupnya untuk mengembara di hamparan padang pasir yang sangat luas. Setelah beberapa waktu mengembara, beliau menemukan tempat tinggal yang tetap di sana. Dan di tempat itulah beliau menghabiskan waktunya dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah. Dia juga mendirikan perkumpulan majelis ilmu. Dan tidak sedikit yang datang untuk berguru kepadanya. Robiah sangat terkenal di seluruh pelosok negeri akan kecerdasan dan ketaatan beliau kepada Allah. Selain taat beribadah, Robiah Adawiyah juga wanita yang cantik jelita. Sehingga beliau banyak sekali mendapat undangan lamaran untuk menikah. Namun kecintaan beliau kepada Allah itu membuatnya takut dan ragu untuk menikah. Beliau takut tidak dapat adil kepada suami dan anak-anaknya, disebabkan seluruh cinta dan perhatiannya telah beliau berikan hanya kepada Allah. Tidak ada satupun nama yang terlintas di hatinya, kecuali nama sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pulang dari melaksanakan haji di Mekah, Rabiatul Adawiyah terkena serangan penyakit yang membuat kesehatannya menurun. Beliau pada saat itu tinggal bersama sahabatnya yang bernama Abdah binti Abi Syawal, seorang wanita yang menemaninya hingga akhir hayat beliau. Menjelang wafatnya Rabiatul Adawiyah, ramai sekali orang saleh yang hendak mendampinginya. Namun ditolak oleh Rabiah, karena tidak mau untuk menyusahkan mereka. Rabiatul Adawiyah wafat pada usia 83 tahun yang bertepatan pada tahun 801 Masehi, atau pada 185 Hijriah. Rabiatul Adawiyah dimakamkan di kota Basroh yang terletak di negara Irak. Inti ajaran tasawuf dari Rabiatul Adawiyah adalah pada konsep mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Para ulama tasawuf memandang Rabiah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf, dari fase dominasi emosi takut kepada Allah, menuju fase dominasi, atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basri, sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah, telah dinaikkan maknanya oleh Rabiah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Rabiah telah membuka jalan makrifat ilahi, sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim, seperti Sufyan As-Tsauri, Robah bin Amr Al-Qaisi, dan Malik bin Dinar. Adapun syair beliau yang terkenal yaitu, "Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku, dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu, cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir. Sehingga engkau kulihat baik untuk ini, maupun untuk itu. Pujian bukanlah bagiku. Bagimu pujian untuk semua itu."